Peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Tengah kian hari terus meningkat tajam. Setidaknya penambahan hari ini, tanggal 19 Juli 2020, menjadi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta dengan angka 300 kasus baru. Sedangkan angka kesembuhan 420 orang dan meninggal dunia sebanyak 23 orang. Dengan jumlah akumulasi positif mencapai 6.932 dan 323 angka kematian. Lalu bagaimana untuk mencegah laju penambahan tersebut? Apa upaya Pemprov Jawa Tengah agar bisa menekan jumlah positif COVID-19 ditambah angka kematian yang cukup tinggi? Kita akan bahas pada malam hari ini fokus di kasus COVID-19 di Jawa Tengah dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio semuanya. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Kita akan sapa di situ ada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, ada Taj Yassin Maimun. Selamat malam Pak Wagub. Gus Yassin, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Hendra. Baik. Dan juga ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo. Selamat malam, Dr. Joko. Selamat malam Mas Reiner. Baik. Malam Dan para pemirsa. ya, dan ada Ibu Hanifah MDni, Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro atau Undip. Selamat malam, Ibu Hanifah. Selamat malam Mas Reinhardt. Baik, Selamat malam pemirsa. Baik, Bapak Ibu, kita membahas soal kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang istilah kami kian memerah ini, Gus Yassin. Saya akan langsung ke Gus Yassin terlebih dahulu. Hari ini saja Jawa Tengah ada di urutan kedua penambahan 300 kasus baru, beda tipis sekali dengan DKI Jakarta 313. Oke, kalau kemudian Pemprov Jawa Tengah mengatakan atau mengklaim ini karena tes massal yang begitu masif belakangan. Tapi di sisi lain juga tidak bisa menyampingkan fakta. Artinya angka ini ya Gus juga menunjukkan bahwa transmisi lokal penularan cukup masif terjadi di Jawa Tengah. Apa yang terjadi sebetulnya Gus Yassin, penjelasan dari Pemprov Jawa Tengah? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub sebenarnya bahwa pengetatan kegiatan masyarakat saat ini memang perlu dilakukan di setiap kabupaten kota, di 35 kabupaten kota, khususnya ada di Kabupaten Jepara, di Kabupaten Rembang, yang mana memang saat ini kasus bertambah, akan tetapi memang itu dari hasil tracing yang dilakukan oleh beberapa kabupaten yang saat ini dimasifkan. Artinya saya senang dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh para kepala daerah, kabupaten kota yang saat ini intens terhadap penanganan kasus corona tersebut. Oke. Artinya ini penambahan menurut Anda ini karena tracing dan juga tes massal yang dilakukan? Iya, saat ini memang. Dan tadi juga disampaikan kan bahwa memang penularan di daerah itu sudah ada, maka memang yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kita mewaspadai diri kita, menganggap bahwa di saat ini memang lebih bahaya daripada awal-awal corona yang mana masyarakat pada 3 bulan pertama itu mereka sangat given, menjaga betul, akan tetapi dengan adanya memang istilah new normal atau kenormalan baru ini memang yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar bahwa new normal itu bukan ya kita bebas-bebasan gitu. Oke. Lalu dengan angka-angka ini, data-data ini dan penambahan yang cukup masif terjadi di Jawa Tengah, apa upaya dari Pemprov Jawa Tengah Gus untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Apakah ada regulasi? Apakah ada tindakan-tindakan yang lebih spesifik untuk bisa memutus mata rantai penyebaran di Jawa Tengah karena kekhawatiran udah mulai tinggi ini, Gus? Ya, yang pertama kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat saat ini harus lebih disiplin lagi. Dan yang tentu kita perlu sampaikan juga saat inilah kita dituntut kejujuran. Saya sampaikan ya karena kita tahu bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sebagai aib di dalam keluarga, di dalam masyarakat ketika tertimpa atau terkonfirmasi COVID-19 ini lalu dimusuhi oleh banyak orang. Nah ini stigma-stigma yang seperti ini harus kita pahamkan kepada masyarakat. Untuk apa? Ini untuk mencegah penularan. Karena apa? Ketika kita sudah sadar bahwa COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang mana wabah itu tidak bisa kita hindari. Dan kematian sendiri untuk kalau di dalam Islam itu disebut di dalam sebuah hadis kasyahid atau dinisbahkan disamakan dengan orang yang mati syahid. Artinya kalau
meninggalnya karena COVID, kalau memang dia itu benar-benar percaya kepada Nabi, ya disamakan dengan orang-orang mati syahid. Artinya keterbukaan saat ini dituntut sehingga memutus rantai kematian atau memutus penularan COVID-19 dengan adanya kejujuran ini bisa kita tekan. Oke, tapi dari pengetesan yang dilakukan, angkanya sebetulnya sudah seberapa banyak, Pak Wagub, untuk yang ada di Jawa Tengah? Tes massalnya sudah seberapa sering, seberapa masif dilakukan? Ya, kalau kita melihat data ya, saya akan konfirmasi kumulatif ke data yang sudah saat ini. Memang kalau kita melihat data dari cek massal yang sudah dilakukan, ya nggak begitu tinggi sebenarnya. Akan tetapi memang karena masifnya masyarakat atau kepala daerah saat ini melakukan PCR dan lain sebagainya, sehingga pelonjakan itu pasti ada. Dan kalau kita hitung 1 minggu terakhir ini rata-rata 200 dan paling besar memang pada hari ini sampai 300. Oke, baik. Pak Wagub, tahan dulu di situ. Saya akan ke Ibu Hanifah dulu dari pakar kesehatan masyarakat. Sebelum nanti saya akan ke Dr. Joko. Bu Hanifah, apa yang Anda lihat, Bu, dari kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah yang belakangan kian bertambah banyak? Apakah ini semata-mata karena pengetesan yang dilakukan sudah cukup masif atau ada faktor yang lain menurut Anda? Iya, kalau pengetesan tetap masih di bawah angka dari standar WHO, ya? 1 per 1.000 penduduk per minggu. Oke. Namun betul Gus Yassin bahwa meningkatnya kasus juga karena peningkatan jumlah deteksi yang sangat vertikal sekali pergerakannya dibanding sebelum Lebaran. Oke. Namun dari sisi masyarakat itu sendiri, kepatuhannya itu sekarang orang kan sudah lelah ya, dimanapun orang itu butuh kegiatan ekonomi. Oke. Sehingga mereka berusaha membuat joke, membuat kata-kata yang kontraproduktif. Jadi kalau kita melihat ke Semarang bawah misalnya, kita lihat di pusat-pusat kuliner, karena kalau di Jawa Tengah ini banyak sekali ya, banyak titik-titik yang menjadi pusat kuliner, orang tuh sudah tidak peduli. Oke. Pemakaian masker sudah berkurang. Namun kami sebetulnya bahagia sekali menghargai bahwa upaya dari berbagai supermarket, kemudian swalayan itu sudah bagus. Menerapkan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Tapi kalau kita ke pasar tradisional, jangan diharap itu dilakukan. Jadi awal-awalnya bagus sekali Salatiga menjadi percontohan seperti di Vietnam, memakai zigzag, kemudian berjualannya di jalan raya. Namun di Indonesia ini punya budaya yang kalau sudah terbiasa menjadi lengah. Sehingga demikian juga di Jawa Tengah, budaya lengah itu ada. Namun ini yang kami amati, tadi kami juga sempat berdiskusi dengan beberapa pakar kesehatan masyarakat dan epidemiologi, baik Profesor Agus Wandono, kemudian dari beberapa rekan Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat yang sudah meneliti kepatuhan masyarakat terhadap protokol pencegahan COVID-19 di Surabaya itu juga cenderung merendah. Walaupun kami belum penelitian di Jawa Tengah, tapi kami berkeliling saja. Saya sampai tidak berani turun dari mobil, tapi terus pengamatan itu adalah kepatuhan makin kendor. Kepatuhan ini kendor karena faktor masyarakatnya atau memang regulasinya juga menurut Anda belum cukup ketat diberikan kepada masyarakat, Ibu? Regulasi Jawa Tengah itu bagus sekali. Regulasinya bagus. Dan komprehensif. Tapi ingat, kegiatan ekonomi ini sudah berjalan walaupun memakai adaptasi baru. Dan ingat, Jawa Tengah adalah hub antara Jakarta dan Surabaya. Lah ini belum diamati. Jadi bagaimana sopir truk, traveler itu berhenti di warung makan. Regulasinya bagus. Implementasinya kurang galak. Saya harus bilang, kalau saya mungkin lebih galak lagi gitu. Harus lebih galak lagi terhadap masyarakat, maksudnya yang mau Anda katakan, Ibu Hanifah?
galaknya Jawa Tengah memang berbeda dengan galaknya Batak, berbeda dengan Surabaya. Ya. Tapi harus terus ini. Istilah orang Jawa itu kudu juweh gitu. Ya Pak Ganjar itu sudah juweh, Gus Yassin sudah juweh. Tapi memang ini masih kurang gitu. Jadi masyarakat itu menggampangkan gitu. Oke, baik. Saya ke Dr. Joko. Dokter, yang juga terlihat atau fakta yang ada adalah penularan di tenaga kesehatan dan juga di kalangan dokter di Jawa Tengah cukup banyak juga, yang meninggal juga cukup banyak, meninggal dunia. Seperti apa dari IDI melihat penambahan kasus COVID-19 di Jawa Tengah sebetulnya, Dok? Ya, terima kasih Mas Renat. Jadi yang pertama adalah kalau kita melihat penambahan COVID tadi, apalagi tadi Mas Renat sudah mengatakan baik untuk masyarakat maupun yang khusus para dokter. Yang untuk masyarakat saya tadi sudah disebutkan baik oleh Pak Wagub maupun oleh teman saya tadi Dr. Bu Hanifah, itu memang karena adanya penularan. Kemudian kita tahu sendiri pergerakan yang sangat cepat, lebih-lebih sekarang dengan adanya tadi persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya. Jadi kembali lagi kalau untuk masyarakat kita tahu bahwa para dokter ini tempatnya adalah di rumah sakit. Walaupun demikian kami juga mempunyai tugas atau menugaskan diri untuk tetap di dalam bidang preventif dan promosi. Jadi apa yang harus dilakukan adalah tadi sudah sampaikan oleh Bu Hanifah adalah tidak boleh istilahnya dia jueh. Jadi kita itu harus terus-menerus melakukan penyuluhan, melakukan penerangan masyarakat dengan berkesinambungan, terus-menerus tidak boleh bosan. Dan ini kita pergunakan karena tadi kalau dikatakan bahwa regulasi sudah betul, di Jawa Tengah itu ada yang khas, yaitu apa yang dinamakan Jogotongo. Jadi dengan demikian kami akan berusaha bersama-sama dengan gugus tugas di Jawa Tengah, dengan pihak Pemda, Dinas Kesehatan, untuk ikut masuk. Sampai dengan ke tingkat RT, RW untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk para dokter sendiri, kami tidak menutup kemungkinan bahwa para dokter ini bisa saja tertular di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, karena mereka pun berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi untuk itu, maka kami kembali lagi tetap memberlakukan protokol kesehatan dan kepada para dokter ini, dan lebih-lebih para dokter ini sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia, di mana pasal 1 adalah lapau sumpah dokter. Dan di dalam kode etik pada pasal 10, itu sudah ada kata-kata menjaga, melindungi diri sendiri. Karena tentunya para dokter adalah penolong. Bagaimana seorang penolong kalau tidak sehat? Ya, jadi itu antara lain apa? Selain itu adalah APD. Dan selain APD, apalagi yang kita lihat adalah selalu menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, olahraga, vitamin dan sebagainya. Dan juga satu lagi adalah berhati-hati, betul-betul step-step pada waktu membuka APD dan di tempat APD itu harus bersama-sama. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh para dokter. Dan sekali lagi untuk para masyarakat dan juga para dokter, ada satu hal yang perlu ditambah. Tidak saja cukup dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetapi juga satu, jangan masuk di kerumunan. Dan yang kedua adalah ventilasi. Jadi jangan berada di suatu ruang yang tidak ada ventilasinya. Dan durasi, artinya apa? Kalau berada pada suatu ruangan ber-AC lebih-lebih, walaupun kita sudah jaga jarak, tapi kalau waktunya lama, maka ini juga potensial untuk menjadi tertular. Oleh karena itu inilah yang selalu kami dengung-dengungkan, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih juga pada rumah sakit. Beberapa rumah sakit sudah menerapkan, memberikan vitamin, memberikan makanan tambahan, bahkan juga mengatur shifting dari para dokter yang bertugas. Jadi kalau bertugas di suatu tempat yang potensial COVID, maka tentunya mendapatkan waktu untuk istirahat yang cukup. Dan juga pengadaan APD yang sebaik-baiknya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Dok, menurut Anda apa yang memperparah keadaan sampai kemudian angkanya ini menambahnya cukup banyak? Mengapa kemudian penularannya belakangan jadi semakin banyak, kemudian jumlah positifnya juga bertambah? Menurut Anda seperti apa, Dok? Begini sebetulnya yang terjadi itu adalah kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah di dalam, dulu kita berada pada PSBB, istilahnya begitu. Kemudian kita melihat bahwa untuk melakukan pelonggaran terhadap PSBB itu ada 15 syarat yang harus dipenuhi. Ya, di mana antara lain adalah apa yang dinamakan R harus lebih kecil dari 1. Itu salah satunya.
Nah, kemudian kita melihat bahwa keadaan di Jawa Tengah ini, kalau kita lihat kurvanya, maka dari dulu itu kita masih menuju ke puncak. Jadi kita belum tahu, kita belum mencapai puncak. Dan kemudian terjadilah beberapa waktu yang lalu bahwa Jakarta sudah mulai dilakukan pelonggaran dan kembali istilahnya adalah new normal. Nah, inilah antara lain yang menyebabkan kemudian di Jawa Tengah mungkin karena tadi sampaikan juga bahwa sudah ada faktor, sudah 3 bulan orang juga sudah lelah kan. Nah, kemudian lalu mengakibatkan bahwa kemudian mereka pengen bersama juga seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itulah maka ada istilah yang dikatakan bersahabat dengan COVID. Yang sebetulnya menurut saya adalah bukan bersahabat, tapi kita berhadapan dengan COVID, tetapi kita berhadapannya itu dengan menggunakan senjata, yaitu tadi antara lain protokol kesehatan. Nah, inilah yang kita belum melihat kepatuhannya tadi. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua tentunya kita mengetahui bahwa arus perpindahan ini yang sangat dinamis sekali, inilah yang terjadi. Oke. Saya kira itu. Oke, baik. Kita harus break dulu, Pak Wagub, Dr. Joko dan juga Ibu Hanifah. Di segmen berikutnya saya akan ke Gus Yassin untuk menanyakan apa kemudian evaluasi dari Pemprov Jawa Tengah dengan angka-angka ini, kemudian dengan apa yang tadi kita elaborasikan, apa yang dikatakan oleh Dr. Joko dan juga Ibu Hanifah soal pelonggaran yang terjadi, kepatuhan masyarakat yang rendah, yang harus lebih quote-unquote lebih galak lagi terhadap masyarakat. Kita bahas nanti usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Prime News, kita masih membahas soal COVID-19 di Jawa Tengah. Ada Pak Wagub Jawa Tengah masih bersama dengan kami. Ada dari ID Jawa Tengah, Dr. Joko dan juga Ibu Hanifah, pakar kesehatan masyarakat dari Undip. Saya akan ke Gus Yassin. Gus, mengelaborasi tadi apa yang disampaikan oleh ID dari Dr. Joko, kemudian dari pakar kesehatan masyarakat Ibu Hanifah, ini soal kepatuhan masyarakat dan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi yang sudah mulai berjalan, tapi kemudian ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi transmisi terus berjalan di Jawa Tengah sehingga angka-angkanya semakin tinggi. Evaluasi dari Pemprov Jawa Tengah seperti apa sebetulnya dari kegiatan perekonomian yang sudah berjalan dan juga sejumlah pelonggaran terhadap masyarakat? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah menarik ya. Tadi juga disampaikan memang kita tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan hanya satu faktor saja bahwa kenaikan kurva di Jawa Tengah itu karena masifnya pemeriksaan ada, tetapi memang transmisi ini dengan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang saat ini sudah masif dilakukan karena masyarakat memang saat ini butuh pikirkan bagaimana dapurnya dan lain sebagainya. Dan kami pada 2 minggu yang lalu kami juga sudah mengevaluasi, kami setiap Senin, besok insya Allah kami juga akan melakukan evaluasi setiap minggu. Kita juga menunggu, kemarin sih kita menghitungnya begini, bagaimana dengan orang-orang yang memang saat ini kena positif dan lain sebagainya, ini bagaimana penanggulangan dari pemerintah. Nah ini kita pikirkan. Yang kedua, tadi senang saya memang harus ada sanksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang saat ini masih bandel. Itu pun ketika kita sudah lontarkan, banyak dari masyarakat yang menilai bahwa ini kan masa-masa yang sulit untuk masyarakat, kenapa diberlakukan sanksi. Ada yang mengatakan kita sudah memberlakukan sanksi untuk membersihkan tanaman, memberikan lingkungan, push up dan sebagainya, ternyata memang itu masih dilakukan. Nah, evaluasi kami saat ini kemarin sempat terpikir di dalam pikiran saya sih, bagaimana kalau kita tetap memberlakukan sanksi terhadap masyarakat. Akan tetapi memang sanksi ini tidak dimasukkan di PAD pemerintah, kas daerah, akan tetapi memang ini ada pelaporan dan itu kita kembalikan kepada masyarakat untuk menata penanganan COVID-19 ini. Tapi itu belum selesai ya, itu baru wacana saya pribadi, belum saya sampaikan untuk laporan penugasan. Nah, untuk evaluasi besok, tadi yang disampaikan PSBB ke PKM, ini memang perlu kita amati dan kita sudah membentuk ada 6 daerah kawasan kita bagi. Setiap daerah nanti akan memberikan informasi kepada kita sehingga kita bisa langsung menangani, memberikan perhatian-perhatian terhadap kabupaten kota yang saat ini melonjak seperti di Kabupaten Rembang dan di Kabupaten Jepara.
juga yang terakhir ini muncul di kota Solo yang mana terjadi di beberapa rumah sakit. Mohon maaf, ini ada evaluasi kami, kok saat ini banyak ya instansi-instansi kesehatan yang mulai naik juga. Di Kabupaten Rembang ada penutupan puskesmas, di Kabupaten Jepara, di Kabupaten Sukorojo, Surakarta dan sebagainya, ini banyak penutupan-penutupan. Ini ada apa? Apakah kesalahan ini tadi disampaikan oleh Dr. Joko bahwa tenaga kesehatan juga harus berhati-hati ketika melepas APD-nya, ketika makan jam waktu makan siang atau berada di luar rumah sakit. Ini juga harus kita perhatikan, ini juga harus kita himbau betul kepada tenaga medis, juga tidak menutup kemungkinan dari masyarakat yang belum terbuka, sehingga datang ke puskesmas atau datang ke klinik, mereka tidak meriwayatkan keluhan-keluhannya yang mengarah ke COVID, sehingga para tenaga medis ketika memeriksa ya dianggap ini tidak ada arah ke mana ke COVID-19. Oke, baik Gus, ada laporan yang menarik juga, saya ingin Anda menanggapi ini soal data dari WHO ya, mungkin Gus Yassin juga sudah mengetahui soal ini, yang mencatat bahwa tingginya positivity rate di Jawa Tengah ini 18 hingga 20% diperoleh karena jumlah pemeriksaan yang rendah di bawah 0,5 per 1.000 penduduk selama 3 pekan, mulai 15 Juni hingga 5 Juli. Apa tanggapan Pemprov Jawa Tengah soal ini, metode tes yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah sebenarnya bagaimana, Gus? Ya, kalau dari Pemprov sebenarnya kita sudah memberikan bantuan kepada kabupaten kota terkait rapid test yang pertama ya. Kita sudah mengirimkan, kita memantau kenapa sih kendalanya apa di kabupaten kota sehingga kok tidak ada pelaksanaan tes masif. Kenapa? Kalau memang butuh tenaga kami siap. Nah ini komunikasi antara keterbukaan tadi, kalau memang kurang, bilang aja kurang, karena kami saat ini sudah memiliki 2 mobil PCR yang siap dikirimkan di beberapa kabupaten. Nah ini kami sudah standby kan saat ini. Kalau memang di kabupaten seperti Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati yang saat ini masih belum ada lab PCR, ini memang membutuhkan, karena saat ini juga kami mengakui bahwa belum bisa maksimalnya tenaga lab dan labnya ini untuk memeriksa maksimal, sehingga memang butuh bantuan-bantuan kita dekatkan. Nah ini saya berharap sih kabupaten kota tolong para pimpinan kabupaten kota untuk memberikan informasi kepada kami kalau memang kesulitan atau kekurangan tenaganya, kita akan bantukan dari pemerintah provinsi. Tapi apakah Anda mengiyakan bahwa pengetesan yang dilakukan di Jawa Tengah masih sangat rendah, Gus Yassin? Iya, masih. Oke, kalau begitu apa evaluasinya agar kemudian pengetesan ini bisa dilakukan secara maksimal? Tadi saya sampaikan kan sudah bahwa kita mengevaluasi, kita akan mengontrol mana saja kabupaten kota yang masih rendah tes masifnya itu, biar nanti kita evaluasi kekurangannya apa, di mana titik lemahnya gitu. Oke, agar kemudian pusat pemerintah daerah bisa melakukan tindakan langsung terhadap kota dan kabupaten yang dirasa masih sangat rendah. Begitu ya Gus. Baik, saya akan ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, tanggapan Anda Ibu soal pengetesan yang dilakukan seperti apa dan seberapa penting ini harus dilakukan? Iya, kita harus jujur. Yang pertama bahwa kapasitas kompetensi masing-masing daerah tidak SDM itu belum sama. Kemudian kami juga berharap pemerintah Pemda Jateng agresif kepada pemerintah pusat. Kalau memang PCR itu perlu ditambah, ya ditambah. Kemudian meningkatkan kapasitas beberapa instansi dan laboratorium kesehatan untuk terus dilatih. Karena tanpa pelatihan, maka akurasinya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di Jawa Tengah ini sangat menarik bahwa kasus terbesar itu adalah umur 30 sampai 49 tahun. Jadi di sini kan ditandai dengan mulai 1 ASN masuk. Kemudian klaster-klaster perusahaan itu bergerak meningkat. Memang ada beberapa perusahaan yang sangat bagus sekali, kami apresiasi. Saya bisa menyebutkan di sini kalau lihat Ungaran Sari Garmen, PT Masumbiri, itu bagus sekali cara cegah tular COVID-19. Kemudian tadi Dr. Joko menarik sekali, petugas kesehatan itu memang secara manusiawi kan juga manusiawi. Bagaimanapun alat pelindung diri itu kan juga
tidak nyaman dan mereka butuh sholat, butuh makan. Nah, Ya. mungkin pada saat momen-momen seperti itulah terjadinya penularan. Dan mohon nanti Gus Yassin itu memantau betul apakah di masing-masing puskesmas, rumah sakit itu betul-betul tercukupi alat pelindung diri. Karena ada rumor-rumor yang beredar, ada pimpinan rumah sakit tidak memperbolehkan menerima bantuan untuk alat pelindung diri, sementara staf petugas kesehatan menerima instruksi supaya irit-irit alat pelindung diri. Padahal ketika terjadi irit-irit tidak sesuai SOP, maka penularan itu sangat potensial. Kemudian tadi Dr. Joko menyinggung tentang masalah AC. Betul sekali, coba nanti kita evaluasi beberapa rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan, betulkah sudah ada sistem dilusi atau pengenceran udara, karena sistem AC yang ada itu sebetulnya masih lemah, padahal ada ukuran khusus yang harus diterima sekian meter kubik ruangan untuk suplai udara segarnya. Dan itu bisa dilakukan dengan prinsip dilusi, memasukkan suplai udara segar yang disaring. Kemudian ketika tidak ada manusia, seyukianya semua vaskes itu diberi sinar UV. Kalau rumah sakit yang sudah punya HEPA, laminar airflow itu sudah sangat bisa diandalkan. Namun banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan, belum lagi dokter-dokter yang praktek di klinik, kemudian di rumah, itu juga perlu kita perhatikan. Saya sungguh tidak tega kalau membayangkan bagaimana mereka harus menolong orang, tapi juga berjuang untuk menyelamatkan diri. Itu concern yang harus kita kuatkan. Jadi jangan pernah ada pimpinan rumah sakit atau vaskes mengatakan diirit-irit alat pelindung dirinya. Yang boleh dikatakan adalah dipakai sesuai protap, bila kurang segera sampaikan kepada yang berwenang. Itu harapan kami. Kemudian dengan angka COVID positif yang tertinggi pada usia produktif, maka kita mengusulkan, kami atau saya itu mengusulkan bahwa mewaspadai penularan di tempat kerja, kemudian perdagangan, perkumpulan dan kegiatan sosial lainnya. Seperti kita ketahui ada klaster pesta pernikahan dan sebagainya. Ini yang harus ditindak keras. Kemudian warung-warung terutama namanya kongko-kongko malam hari itu harus terus tetap, mereka boleh berjualan. Tapi harus kita edukasi untuk melakukan protokol pencegahan COVID-19. Oke, sebelum nanti saya akan ke Dr. Joko ya, mengetahui kondisi real teman-teman dokter dan juga tenaga kesehatan di lapangan seperti apa. Saya masih ke Ibu Hanifah lagi. Kembali ke soal pengetesan yang dilakukan, Ibu, menurut Anda apa yang membuat tadi juga Gus Yassin mengatakan memang belum cukup maksimal sebetulnya untuk pengetesan ini. Apa problemnya ada di mana menurut Anda? Problemnya tetap kapasitas SDM dan jumlah stok PCR yang dipunyai Jawa Tengah. Itu problem utamanya gitu. Oke, dan itu karena yang kan harus 1 per 1.000 penduduk per minggu gitu. Kami sih maklum ya, tidak menuntut harus perfect, tapi ada hal yang memang harus fight untuk diperjuangkan oleh dalam hal mengatasi COVID-19 ini. Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan ke Dr. Joko untuk mengetahui bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Hanifah dan juga Gus Yassin soal tenaga kesehatan kita, soal dokter-dokter kita di lapangan sebenarnya seperti apa. Kita bahas saja, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Prime News. Saya akan langsung ke Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo. Dok, bagaimana sebetulnya kondisi teman-teman dokter dan juga tenaga medis di lapangan yang ada di Jawa Tengah dalam hal berjuang melawan COVID-19 untuk penanganannya, soal penularan yang terjadi, soal SDM tadi yang juga sempat kita bahas, dan beberapa hal lainnya. Dari Anda seperti apa, Dok?
Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, maka sekarang ini yang terjadi dengan adanya peningkatan jumlah kasus, maka menjadi beban yang cukup berat bagi teman-teman yang ada di lapangan. Kenapa demikian? Karena kalau tadinya mereka mungkin hanya menghadapi katakanlah cuma 10 pasien, sekarang menjadi 100 pasien. Padahal kita tahu tenaga dokter-dokter kita itu walaupun sudah cukup sebetulnya dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan sekarang tentunya kelihatannya jadi berkurang. Contohnya saja teman-teman spesialis paru itu tidak bisa sebanyak-banyaknya yang bisa dibutuhkan untuk menangani ini semua. Akibatnya tadi yang saya sampaikan, bisa terjadi faktor kelelahan juga, dan juga waktunya mungkin karena jumlah orangnya kurang, maka mereka akan bertugas dalam waktu yang cukup lebih dari biasanya, di mana kalau kita ketahui kemungkinan terjadi penularan bisa tinggi. Kenapa demikian? Karena itu juga bergantung pada yang namanya yang kita namakan viral load. Jadi kalau yang biasanya itu kita hanya mendapatkan 1 atau 2, dan mungkin kalau saya bicara dengan berat gitu, katakanlah cuma 1-2 ons, katakanlah begitu. Dalam keadaan sekarang dia menghadapinya sekaligus katakanlah 2-3 kilogram. Nah tentunya walaupun daya tahannya bagus, tetapi dengan keadaan demikian tentunya rawan. Dan kita juga harus perhatikan bahwa tidak saja di rumah sakit, tetapi juga di vaskes. Oleh karena itu di Sukoharjo itu ada yang puskesmas sampai diliburkan 2 minggu karena tenaga-tenaga kesehatannya tertular, kemudian harus isolasi mandiri. Kenapa demikian? Karena pasien-pasien yang datang untuk rawat jalan itu pun bolak-balik datang kan, berkali-kali datang, dan sehingga ini juga merupakan beban juga kalau mereka itu bisa menulari para dokternya sendiri. Dan tadi memang sudah betul apa yang disampaikan bahwa yang harus kita aktifkan adalah PCR. Karena PCR itu kita memeriksa virusnya ada atau tidak. Sedangkan kalau rapid itu adalah hanya untuk screening saja. Dan untuk itu memang kami sudah mengusulkan untuk pengadaan dari PCR. Dan beberapa waktu yang lalu itu Jawa Tengah juga mendapat bantuan dari BNPB PCR tersebut, tapi masih bisa ditambah dengan adanya beberapa tempat yang cukup, misalnya saja untuk Jawa Tengah Utara itu ada di Rumah Sakit Keraton di Pekalongan, kemudian ada Rumah Sakit Magelang di tengah, kemudian juga ada di Solo ada Rumah Sakit Muwardi dengan ada tempat pendidikannya, di Jawa Tengah di Semarang sendiri ada Rumah Sakit Karyadi yang merupakan vertikal dari Kemenkes, dan juga masih ada Rumah Sakit Tugu dan Rumah Sakit Wongsonegoro. Di daerah selatan kita mendapatkan ada Rumah Sakit Margono Soekario yang juga bisa dimanfaatkan, saya kira. Tapi tentunya tadi memang betul penambahan PCR baik alat maupun reagensnya itulah yang kita perlukan. Jadi tadi saya sudah gembira sekali mendengar dari Pak Wagub bahwa sudah ada mobil yang bisa melakukan pemeriksaan PCR, dan moga-moga harapan kami mobil ini juga bisa diperbanyak. Saya kira itu. Kalau kemudian soal APD yang sifatnya bentuk perhatian terhadap para tenaga medis, dokter di lapangan bagaimana dok cerita dari teman-teman? Apakah masih lengkap atau seperti apa? Ya betul. Kalau untuk APD memang kami selama ini adalah pada awal dulu kami memang harus berjuang. Artinya begini. Pada waktu itu dokter harus bertugas dengan APD. Dan pada waktu terbetik APD terbatas. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau itu kita tidak bisa bertugas. Kami dari Jawa Tengah menyebutkannya adalah bukan begitu caranya. Justru memang dokter harus bertugas, artinya harus dengan APD. Lalu bagaimana? Ya kita harus cari APD, saya bilang begitu. Ya, jadi kita harus meniru apa yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman pada tahun 45-49 dulu, bahwa pasukan-pasukan Indonesia itu di seluruh Indonesia ini harus berjuang. Dan Pak Dirman sendiri kan pada waktu itu kita tahu sendiri TNI kita kan belum merupakan organisasi yang baik. Sehingga beliau mengatakan bahwa bertahan atau bergerilya. Tetapi beliau tidak memberikan senjata, beliau tidak memberikan logistik. Tetapi kita melihat bahwa dengan tenaga, dengan semangat, dengan bukan saja semangat, tetapi dengan berpikir, dengan sebaik-baiknya, dan kita melihat Indonesia merdeka. Saya kira semangat-semangat dan cara-cara seperti itu harus kita buat. Jadi bukannya kita lalu, tidak ada APD misalnya, terus kita, wah kalau gitu kita tidak bisa apa-apa, tidak. Tapi justru kita harus cari. Dan memang pada saat-saat sekarang ini, cukup banyak bantuan-bantuan dari pihak-pihak luar. Kami pun dari ID Jawa Tengah,
kami selain mencari, kami juga mendapatkan bantuan dan bantuan ini kami salurkan ke semua fasilitas kesehatan dengan melalui ID cabang. Dan ini sudah kita lakukan dan sekarang juga masih akan kita lakukan karena kita juga masih mencari APD dan kita juga masih mendapatkan contohnya saja di Solo itu dari Sritex kalau nggak salah, kita juga pesan dari mereka dan kemudian juga ada berbagai bantuan dari masyarakat. Contohnya saja dari kalau kita pernah dengar Ibu Ana Avanti, seorang desainer terkenal, beliau juga melakukan mobilisasi dari pekerja-pekerjanya atau karyawan-karyawannya tidak menjahit itu tapi menjahit APD. Bahkan kami pun mendapatkan bantuan juga melalui anggota DPR yang kebetulan dari dapilnya ada di Jawa Tengah, yaitu dari Pak Bukhori dari Komisi 8. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan bahwa kami juga mendapatkan bantuan-bantuan. Selain itu juga bantuan dari gugus tugas dari Pak Gubernur juga kami dapatkan. Gugus tugas kami dapatkan beberapa kali, tapi semuanya ini kami berterima kasih, bukan jumlahnya, tapi kami sangat senang karena mendapatkan perhatiannya terhadap teman-teman dokter kami yang berjuang. Dan kami terus berusaha untuk supaya teman-teman ini dapat bertugas dengan baik. Maka seperti APD kami siapkan juga, dan kemudian lainnya lagi adalah kami mohonkan juga untuk para tenaga kesehatan ini dilakukan pemeriksaan antara lain PCR tadi. Demikian. Oke, baik, saya ke Gus Yassin. Gus, silakan, ada yang ingin ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Joko tadi? Ya, saya senang dengan apa yang disampaikan Dr. Joko maupun dari Bu Hanifah bahwa memang saat ini kita memang perlu koordinasi ya. Kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus kerja tim. Tadi sudah disampaikan bahwa memang keterbatasan alat PCR, alat tes masif, tenaganya juga perlu istirahat dan lain sebagainya, maka memang ini saat ini memang kita butuh koordinasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Kita kan memiliki 11 lab ya saat ini yang sudah ada di Jawa Tengah, ditambah 2 PCR mobile. Nah ini kita manfaatkan betul. Saya berharap sih ini ada komunikasi misal dari Kabupaten Jepara misal baru saat ini kenaikan kurvanya naik, tentu di sana juga akan dilakukan tes masif. Akan tetapi tepat menaruh atau mengirim PCR ini ke lab-lab itu, kita harus komunikasikan mana yang masa ini masih longgar, artinya menangani sedikit, mana yang sudah penuh dan overload dan sebagainya, sehingga tidak ada penumpukan. Ini yang harus kita komunikasikan bersama, dan saat ini pemerintah provinsi juga mengevaluasi setiap hari Senin apa keluhan dari lab-lab ini, sehingga kita ingin dorong kalau saat ini bisa menangani setiap hari 100 sampai 500, ada yang sudah sampai 1.000, ya kita tingkatkan lagi, karena tadi WHO juga menyarankan dari 3.500 per orang itu kan juga harus dilakukan tesnya. Nah ini kita sampai saat ini masih kita evaluasi. Kami juga memiliki mobil PCR 2, ini juga sudah kita infokan kepada kabupaten kota. Kalau memang dibutuhkan bilang aja, kita standbykan, kita kirim. Jangan sampai mobil ini hanya punya-punyaan saja, tidak pernah dimaksimalkan di daerah-daerah gitu. Oke. Nah, koordinasi dengan daerah sejauh ini bagaimana, Gus, kalau begitu? Kalau kemudian Pemprov sebetulnya merasa punya alatnya, tapi kemudian silakan diminta. Nah, itu bagaimana koordinasi antara Pemprov dengan pemerintah kota ataupun kabupaten? Ya, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang sudah membentuk 6 perwakilan. Yang pertama perwakilan Kerasidenan Rembang, Pati, Jepara, Kudus, Blora, nanti ada Kerasidenan Semarang Kota, wilayah, ada dari Pekalongan Raya, ada dari ini. Nah ini yang saat ini kita ingin masifkan lagi untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah atau gugus tugas yang ada di kabupaten kota. Apa sih keluhannya? Ini yang kita tunggu. Kayak kemarin ketika ada di Kabupaten Rembang ada peningkatan kurvanya, maka saya suruh langsung dari gugus tugas sedang mana itu ketua hariannya Pak Sekda, saya suruh telepon ke Sekda Kabupaten Rembang, coba tolong dong carikan kenapa kok ada perlambatan tracing dan lain sebagainya. Nah ini kita arahkan ke sana. Coba kalau itu bisa dikirim PCR-nya mobil kita dibutuhkan, ya kita akan kirim ke sana segera gitu. Nah ini yang saat ini kita dorong terus, kita evaluasi, kita dampingi, dan Pak Gub juga ketika ada
kenaikan kurva yang sangat signifikan, kita langsung turun ke sana mengevaluasi, kita kumpulkan gugus tugas di kabupaten kota, kita ajak bicara, ini yang kita lakukan saat ini. Oke, Gus, kalau kemudian kurvanya semakin tidak terkendali atau semakin tinggi, jumlah penambahan positivity rate juga semakin tinggi, apakah mungkin kemudian Pemprov Jawa Tengah agak lebih keras atau lebih tegas lagi, misalnya menutup sementara akses masuk ke Semarang atau ke Jawa Tengah, atau menutup tempat-tempat yang dianggap menjadi potensi penularan klaster-klaster tadi? Karena tadi dari penelitian Ibu Hanifah 30-49 tahun di usia-usia produktif justru terjadi case-nya di Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti, Gus. Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita ke segmen terakhir dialog, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa sekaligus kesimpulannya saja. Saya ke Gus Yassin lagi. Gus, jadi langkah apa kemudian jika nantinya kurvanya semakin tidak terkendali atau justru semakin terus meninggi, apakah ada langkah-langkah yang lebih tegas, penutupan akses keluar masuk misalnya, atau penutupan tempat, melihat juga usia produktif banyak terjadi di kasus positif di Jawa Tengah. Silakan, Pak Wagub. Tadi menarik bahwa disampaikan oleh Dr. Joko bahwa kita punya Jogo Tonggo, yang mana Jogo Tonggo ini yang mengevaluasi siapa saja yang masuk ke daerahnya dan siapa saja yang keluar. Kita memang saat ini harus kita dorong betul Jogo Tonggo ini untuk melihat siapa yang keluar dan masuknya, ini kita perbanyak lagi. Untuk perbatasan, kita mengevaluasi daerah Semarang Raya, ada Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Demak, dan sekitarnya Solo Tigo, itu kita memang kemarin sudah mengevaluasi, kepala-kepala daerah kita kumpulkan, kenapa sih, ada apa permasalahannya. Memang di sini penularan yang masih kita ingat ada Pasar Kobong, yang mana Pasar Kobong ini penularannya sebenarnya bukan hanya di Kota Semarang, memang lokusnya ada di Kota Semarang, akan tetapi ternyata kan penularannya ada di Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, dan bahkan di beberapa kabupaten yang lain. Maka dari itu kami berharap untuk mengantisipasi dan seluruh kepala daerah untuk saat ini masifkan sosialisasi terkait 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ini yang perlu kita dorong betul, kita sampaikan betul, sehingga kurva tidak ada kenaikan itu, insya Allah. Oke, soal usia-usia produktif tadi yang disinggung oleh Ibu Hanifah, itu bagaimana? Ya, saat ini memang kita mengevaluasi di pemerintahan sendiri, kita evaluasi, kita sudah menugaskan, menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD kita untuk meninjau ulang siapa saja yang rentan, bagaimana kinerja mereka. Kemarin saya juga sudah beberapa SKPD saya kunjungi ketika penataan ruangan, kalau masih tidak menata jarak, ayo kita kurangin lagi, dan kita menginstruksikan di instansi sendiri, tolong kalau rapat maksimal 1 jam, dan setiap instalasi udara harus dibuka masing-masing. Dan saya sebenarnya senang dengan Universitas Diponegoro, Undip, ada salah satu dokter yang menciptakan infrared itu ditaruh di setiap ruangan, memang kapasitasnya masih kecil. Nah, ini kita lihat nanti kita kembangkan, karena itu lebih murah, lebih efisien, sehingga masyarakat bisa memproduksi dengan sendiri, dengan tidak menyampingkan ukuran-ukurannya. Oke, baik, saya ke Ibu Hanifah. Bu Hanifah, program apa menurut Anda yang perlu dievaluasi, perlu ada program baru mungkin? Tadi sempat juga disinggung Joko Tonggo oleh Pak Wagub, yang mudah-mudahan nantinya ini bisa dimaksimalkan agar bisa menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Iya, sebetulnya prinsipnya Joko Tonggo itu sangat unik, sangat bagus sekali, dan sangat merangkul. Namun yang terjadi adalah nomor satu, ketika orang diberi tugas Joko Tonggo dan tidak melihat hasil itu dalam data yang bisa ditampilkan secara publik, mereka akan merasa saya tidak dihargai. Terkadang bukan uang yang diukur. Yang kedua, bahwa Satkorwil itu sudah dibentuk, bagus. Namun sub-sub Satkorwil itu harus dibentuk lagi. Sehingga ada sub-Satkorwil perusahaan A, perusahaan B, pasar, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.
itu yang harus nanti untuk Jawa Tengah harus lebih diaktifkan gitu, karena memang ada Satkorwil, ada Jogotongo. Saya di sini di komplek perumahan ini di Jatiraya Indah banyak sekali dokter spesialis tetangganya. Tapi ketika ditanya apa sih program Jogotongo, banyak yang tidak tahu. Itu harus jujur. Saya sebagai anggota masyarakat dan saya itu juga termasuk yang jui di WhatsApp grup ibu-ibu RT dan sebagainya itu sering posting. Jarang yang tertarik. Yang tertarik tuh kalau ada yang melahirkan, ulang tahun, meninggal gitu. Sehingga bagaimana nanti Gus Yassin dan Pak Ganjar itu langsung saja berkoordinasi dengan semua fakultas kesehatan masyarakat, Poltekkes, supaya memberdayakan mahasiswanya untuk KKN itu sebagai nomor 1 edukator di masyarakat sekitarnya, tidak harus kontak fisik. Kemudian memonitor kontak tracing dan tadi pergerakan. Bagaimana orang akan merasa dihargai ketika melaporkan pergerakan, tapi tidak ada dalam data di Corona Jateng itu adanya ya data orang sakit COVID, orang positif, orang meninggal. Sehingga aspek-aspek promotif preventif ini tidak merasa dihargai. Memang kurang grengseng di Jawa Tengah. Walaupun itu program Jogotongo luar biasa, brilian, unik, dan khas. Dan itu sangat strategis untuk merangkul. Namun bagaimana penguatannya betul-betul sampai bahwa saya salut sekali saat itu Pak Gubernur Zoom dengan semua ketua RT. Itu bagus sekali kalau terus itu dilakukan gitu. Oke. Jadi ini sebetulnya pengawasan yang Anda berharap lebih diperketat ya, Ibu Hanifah? Pengawasan diperketat, tapi koordinasi memberdayakan mahasiswa KKN itu sekarang tidak tahu mau apa gitu. Ada beberapa program, tapi bagaimana kalau mereka menjadi dengan aman mengamati pasar X gitu. Kemudian dia dengan teknologi kualitatif observatif memotret, membuat bahwa di pasar ini perilaku terhadap mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak belum dipenuhi, dan itu betul-betul data promotif preventif dan fenomena di masyarakat ini jangan kalah dengan data angka orang yang sakit maupun yang meninggal. Di situ kekuatan kita akan terbangun dan Jogotongo betul-betul bisa dimanfaatkan. Saya kira sangat ketika seseorang ditugaskan dalam Subsatkorwil, satuan unit pekerjaan atau kegiatan atau tempat usaha, itu mereka akan bangga ketika datanya itu tampil. Dan Gus Yassin ini setelah ini kan kita akan menghadapi Idul Kurban. Ini luar biasa. Saya sudah merasa saya tidak yakin masyarakat itu bisa memenuhi protokol betul-betul penyembelihan. Kalau protokol penyembelihan tapi yang antri nanti itu luar biasa. Gitu. Iya. Mungkin Gus Yassin boleh ditanggapi dulu bagaimana soal antisipasi ke sana itu, Gus. Ya, terima kasih Bu Hanifah. Yang pertama saya sampaikan terima kasih masukannya terkait Jogotongo, dan kami punya gambaran sih sebenarnya saat ini kan fakultas-fakultas baru libur semester nih yang pertama. Yang kedua, mahasiswa juga masih pembelajaran jarak jauh. Nah, tadi juga disampaikan para pelajar atau mahasiswa ini kebingungan mau ngapain gitu. Nah, saya malah punya pemikiran bagaimana kalau mahasiswa ini, saya sampaikan tadi ya, kita tidak bisa bekerja sendirian saat ini. Kita bekerja tim, kerja bersama-sama. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa garda terdepan itu sebenarnya bukan di kesehatan, tetapi masyarakat juga harus menjaga jarak, memakai masker, itu juga garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19. Nah, maka dari itu saya berharap karena mahasiswa ini termasuk golongan yang kaum intelek, maka kami berharap menugaskan, ayo mahasiswa-mahasiswa Undip misal, kita tugaskan mengedukasi kepada masyarakat, memakai masker ketika ada kerumunan, karena kalau dipasrahkan sendiri sama pemerintah, tentu kami kewalahan. Kami sudah lari ke sana kemari, Pak Gub sudah menginstruksikan sepedahan pakai mic, ayo bubar, jangan kerumunan dan sebagainya. Itu ternyata juga meler lagi ya, sekarang sudah dilakukan lagi. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, untuk penanggulangan
pada era Idul Adha Idul Adha. besok, Idul Adha, kami juga sudah mengantisipasi dengan metode kalau dulu kita biasanya membagi secara langsung, MUI bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini mengedukasi masyarakat, ayo kita saat ini kalau sudah korban, kita serahkan ke salah satu pabrik atau UKM yang ada di Jawa Timur sih masih, pengalengan korban, daging korban. Jadi kita kalengkan sehingga tidak ada penumpukan, nanti kita tinggal, dan itu waktunya juga bisa lama. Kita memang baru mengedukasi kepada masyarakat ini tidak langsung dibagi, tetapi diserahkan ke UKM yang mengalengkan membuat daging itu dikaleng-kaleng sehingga pembagiannya nanti bisa langsung kita menghitung siapa yang terdampak dari COVID-19 ini, PHK, dirumahkan dan lain sebagainya, kita langsung bagikan ke sana. Gitu. Baik, saya terakhir ke Dr. Joko, silakan dokter, apa kesimpulan Anda agar kemudian ini diskusi kita juga menghasilkan satu kesimpulan yang baik agar ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi penyebaran, maksudnya bisa mengurangi paling tidak memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Baik, jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang penting tadi adalah bagaimana kita menyempurnakan tadi koordinasi tadi yang dari atas sampai dengan ke bawah sehingga tadi sebagai contoh Jogotongo itu menjadi efektif. Dan selain itu Jogotongo ini juga mirip seperti ini bisa dipakai tadi di tempat-tempat yang membutuhkan seperti perusahaan-perusahaan, pasar dan sebagainya. Jadi untuk itu saya sudah sampaikan bahwa kami dari ID wilayah Jawa Tengah sudah menyiapkan teman-teman untuk tentunya dengan setelah berkoordinasi dan tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh gugus tugas adalah kita memberikan penyuluhan sampai ke tingkat RT RW tadi. Bukan saja para dokter yang sudah kami siapkan juga untuk menjadi relawan untuk menggantikan teman-teman yang bertugas oleh karena kelelahan atau karena tertular, tapi mereka juga dilatih lebih dahulu oleh PPSDM dari Kementerian Kesehatan. Selain itu tadi untuk mahasiswa bukan saja pada waktu KKN, tapi itu sudah ada instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Dignas bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berada di lingkungan fakultas-fakultas yang hubungannya dengan kesehatan itu bisa diikut sertakan untuk terjun untuk membantu antara penyuluhan, pendataan dan sebagainya. Jadi itulah yang akan kita lakukan dengan tidak putus-putusnya kita membantu agar supaya penularan ini bisa cepat teratasi dan tentunya masyarakat kita harapkan dengan sering-sering mendapatkan penerangan maka mereka akan menjadi patuh dan akan memenuhi aturan-aturan yang ada. Saya kira itu. Oke, mudah-mudahan ada koordinasi yang baik antara Pemprov dengan di daerah juga, Gus, dan juga tes yang diharapkan semakin banyak. Tentu kita berharap ada upaya-upaya maksimal yang nantinya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di Jawa Tengah. Mudah-mudahan juga diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Jawa Tengah agar bisa kembali lagi diingatkan bahwa ini adalah kita hidup di tengah wabah yang perlu partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun sudah bergabung. Terima kasih banyak Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah Dr. Joko Handoyo dan juga Ibu Hanifah MDni pakar kesehatan masyarakat dari Undip sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih.